Assalamualaikum Baraya Terabas. Kembali lagi bersama Terabas Alam dalam Terabas Mistis. Cerita ini datang dari Ibn Al-Jikra. Kali ini beliau akan membagikan cerita kisah yang dialami Edo. Sebelum menonton cerita ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu ada dalam lindungannya. Namaku Edo. Aku akan melakukan pendakian ke Gunung Kerinci bersama 3 temanku yang tidak bisa saya sebutkan namanya di sini. Gunung Kerinci merupakan gunung berapi tertinggi di Indonesia dan memiliki ketinggian 3.805 mdpl. Merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera dan masuk ke jajaran 7 Summit-nya Indonesia. Kami akan melakukan pendakian ke Gunung Kerinci, Jambi, via Tugu Macan, Desa Kresik, Tuwo. Kebetulan kami berempat berasal dari kota yang sama, yaitu Kota Lahat, Sumatera Selatan. Dari Kota Lahat, kami berangkat menggunakan kendaraan umum untuk menuju base camp pendakian Gunung Kerinci dengan waktu tempuh hampir 12 jam. Setelah itu kami menumpang mobil pick up untuk menuju Tugu Macan dan dilanjut dengan berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam lamanya. Saat tiba di pos pendaftaran, kami beristirahat sambil melaksanakan ibadah dan mengisi perut kami. Di sini perasaan mulai tidak karuan. Sementara semua persiapan sudah beres, tinggal melangkahkan kaki menelusuri kerinci nan gagah di hadapan mata. Rasa was-was tiba-tiba muncul, namun aku mencoba tepi semua itu dan selalu berdoa dalam hati, meminta keselamatan sampai pulang nanti. Setelah mengikuti penjelasan soal rute, keselamatan, pemahaman jalur, dan lain-lainnya, akhirnya pendakian pun dimulai. Pendakian kami lakukan sore hari, berharap sampai di atas sana bisa menyaksikan matahari terbit, menikmati indah alam semesta dengan hiasan mentari pagi yang pasti akan menjadi lukisan maha indah yang diciptakan oleh kuasa Tuhan. Pos jaga sudah kami tinggalkan dengan semangat yang berkobar. Senyum sumringah menghias di setiap wajah-wajah sahabatku sore ini. Karena dalam benak masing-masing ada rasa kebanggaan tersendiri yang tidak terucap. Ya, menapaki atap tertinggi Sumatera. Posisiku di pendakian kali ini
sebagai sweeper, posisi paling belakang untuk menjaga mereka yang di depan. Karena ini pertama kalinya aku akan menapaki puncak tertinggi Sumatera ini. "Kita ngecamp di mana nanti?" tanya salah satu sahabatku. "Yang jelas lewati dulu pohon bolong, bro." "Oke, seter 2 apa 3 enaknya?" "Bebas lah." Obrolan mereka masih asik ku dengar, penuh semangat. Di sini aku hanya tersenyum. Kini pintu R10 sudah di depan kami. Gapura dengan 4 tiang warna putih yang sudah banyak coretan-coretan dari pendaki yang tidak bertanggung jawab. Atap segitiga berwarna hijau itu bertuliskan, "Selamat datang wisata alam Gunung Kerinci di Taman Nasional Kerinci Seblat." Di sini ada petugas yang mengecek tiket, kartu identitas, logistik, dan lainnya. Setelah pengecekan selesai, kami pun mulai masuk pintu rimba dan petualangan kami dimulai. "Selamat datang sahabat." Kerinci menyambut kita. "Kuatkan langkah, jaga perilaku, kuatkan iman, selalu berdoa dalam hati sampai kita sujud esok hari di puncak Kerinci." Seru pemimpin rombongan menyerukan suaranya. "Semangat, semangat!" Sautan kami serempak. "Oke, kalau sudah siap, kita mulai perjalanan ini." "Siap!" "Jalan, gaskan!" Riuh candaan yang masih penuh semangat. Kami sudah sampai di pintu rimba. Yang terpampang adalah hutan belantara yang lebat, dengan khas treknya yang mulai nanjak dari awal. Di sini mental juga fisik akan mulai digembleng oleh alam. Rimba yang luar biasa istimewa menjadi habitatnya harimau Sumatera, juga berbagai hewan buas lainnya. Sepanjang jalur ini sangat disarankan untuk tidak beristirahat berlama-lama, apalagi ngecamp sangat tidak diperbolehkan. Jalur bebatuan raksasa kami jamah dengan kekuatan tenaga yang tersisa. Doa dan seruan nama Tuhan melantun bersamaan dengan detak jantung kami. Singkat cerita, kini kami sudah sampai di Pasanggerahan 1. Sekedar atur napas, minum, dan mengembalikan tenaga yang terkuras. Setelah 10 menit beristirahat, pemimpin rombongan mulai mengajak. "Kita lanjut, bro." "Ayo lanjut," jawab temanku yang masih kurang puas beristirahat. Tapi di area ini memang dilarang untuk berlama-lama karena harimau masih berkeliaran. Juga keangkeran rimba ini juga jangan diragukan lagi. Alam kini mulai gelap, menandakan waktu masuk maghrib. Namun kami tetap melanjutkan perjalanan, bukannya mengabaikan ibadah, tapi karena rawannya area di sini. "Sholat nanti di jamaah aja lah," bisikku dalam hati. Namun di saat senja ini, mulailah perubahan yang terasa. Banyak terdengar suara teriakan pendaki lain dari arah atas maupun bawah. Suara itu seperti dari segala arah, tapi aku ingatkan yang lain untuk tetap fokus dan abaikan suara apapun. Sampai akhirnya kami sampai di shelter bangku panjang. Langsung kulemparkan carrier ini dan kurebahkan badan yang sudah mulai letih. Disusul dengan yang lainnya juga. Baru merebah sebentar, antara sadar dan tidak karena lelah, aku melihat ada pendaki yang berjalan sendirian dan menghampiri kami. Pendaki itu seorang perempuan dan sendirian tiba tepat di jalur kami. "Kak, gabung ya, aku sendirian," kata pendaki perempuan itu. Buset, cewek sendirian naik gunung. "Mari gabung saja yuk," ajak mereka tanpa ada rasa aneh.
Aku yang hanya bertanya dalam hati, makhluk apa ini? Seketika cewek itu menoleh kepadaku dan tersenyum. Siapa namanya yuk? Pendaki dari mana? Tanya temanku yang sebagai leader rombongan. Pika kak, dari Lahat. Jawabnya. Loh, satu kota dong. Kebetulan sekali. Lahatnya di mana? Iya kak, Lahat kota. Ya udah, barengan saja yuk. Aku mulai membuka omongan walaupun ini ganjil aku rasakan. Setelah merasa cukup beristirahat, kini kami bertambah anggota dan memulai pendakian lagi. Posisiku masih sebagai sweeper dan di depanku kini Pika yang masih menjadikan aku menyimpan tanya, manusia atau bukan cewek ini. Kusorotkan cahaya headlamp untuk menerangi jalan, juga menerangi jalan rombongan di depan. Sambil kupastikan apakah kakinya menginjak tanah atau mengambang. Tiba-tiba langkah kaki di depanku mendadak berhenti, yang membuatku menabrak bagian belakang carrier-nya. Dan kulihat dia tersenyum sambil ngomong lirih. Napak kan kakiku bang? Terkejutlah aku setengah mati dengan ucapan itu. Dia bisa tahu jalan pikiranku. Gak sembarangan nih cewek, ucapku dalam hati. Hingga masih kulihat dia tersenyum dan kembali melangkahkan kaki menyusul yang lain. Aku jadi merasa was-was karena kini setelah bertambahnya Pika, jumlah kami menjadi ganjil berlima. Malam ini kami masih menyusuri ganasnya jalur trek rimba Gunung Kerinci. Tak heran jika napas semakin ngos-ngosan terdengar. Sisa tenaga yang tersisa kini tidak segagah di awal perjalanan. Tapi disinilah dimana alam akan mengingatkan bahwa manusia itu tidak akan menjadi apa-apa tanpa tuntunan Tuhan. Pikiranku masih penuh pertanyaan tentang wanita di depanku ini. Namun apa yang aku pikirkan seakan terbaca oleh Pika. Sudahlah. Aku mencoba membuang semua pikiran ganjilku tentang Pika. Kukuatkan diri dengan menyebutkan asma ilahi agar selalu memberi perlindungan dari cengkaman malam di tengah rimba yang mengerikan ini. Beberapa jam kami mendaki dan menempuh jalur ini. Akar pohon yang menghias terjalnya trek seakan menjadi cakar tangan ekstra. Pepohonan kokoh berdiri menambah kesan misteri yang masih aman kurasakan, namun masih memberi kesan yang horor. Kita break dulu semua, terdengar suara leader dari depan sana. Yang kini kami sudah sampai di pohon bolong, menandakan sudah di area Pesanggerahan 2. Wow, jalurnya gila, celetuk salah satu sahabatku. Mereka sudah beristirahat di atas sana. Sampainya di arah ini, aku istirahat bareng dengan mereka. Ngopi dulu yuk, ngudud, kata dia lagi. Jangan bro, lanjut saja, jangan di sini. Kalau mau istirahat lama. Ku coba memperingatkan yang lain. Memang area di sini masih dilarang untuk beristirahat berlama-lama. Tarik napas saja, kita ngecamp di atas sana, ucapku. Oke, istirahat jangan lama-lama ya, 15 menit aja. Leader memberi waktu beristirahat. Di sini, kulihat Pika masih menatapku. Saat tatapan kami beradu, dia kembali tersenyum ke arahku. Aku hanya membalas sembari meneguk air untuk menghilangkan rasa hausku. Ganjil. Ya, terasa ganjil perjalanan ini. Sejauh ini kami tidak satu pun berpapasan atau bertemu pendaki lain. Bahkan suara sautan pendaki tidak terdengar lagi. Siapa gadis ini? Apakah dia manusia sakti yang sengaja menemani perjalananku?
sehingga gangguan dari makhluk-makhluk buruk rupa tidak kami jumpai di pendakian ya kali ini. Kulihat satu persatu wajah lelah sahabat-sahabatku yang sedang asik menikmati kebulan asap rokoknya, sebat dulu baraya. Sampai kulihat wajah cewek itu yang sekarang hanya diam tertunduk seolah memikirkan sesuatu. Entah apa yang dia renungkan, ya mungkin dia kelelahan. 15 menit berlalu, bahkan ngeretnya waktu beristirahat pun berlalu dengan tidak terasa. Jalan yuk, ajakku. Ayo jalanlah, sudah 35 menit kita istirahat. Ya udah, ayolah, kata temanku. Masih terlihat lelah saat aku siap berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Masih kulihat Pika dengan posisi duduk sambil menunduk sedari tadi. Ayo yuk jalan, ajak ketua tim. Kakak duluan aja, Pika sebentar lagi nyusul, jawabnya. Di sini ujian sebagai sweeper datang. Aku harus menemani langkah yang paling tertinggal agar tetap bisa menjaganya. Apalagi dia sudah masuk dalam tim, jadi aku sebagai sweeper merasa bertanggung jawab di sini untuk menemani dan membimbing teman yang tertinggal di belakang. Kalian duluan naik deh, biar aku menemani Ayu Pika. Dan akhirnya mereka bertiga melanjutkan pendakian, sementara aku masih menunggu cewek misterius ini. Bayangan dari teman-temanku sudah tidak terlihat. Langkah dan suara mereka pun tak terdengar lagi. Yuk, Ayu gak apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepala. Kapan mau lanjut jalan yuk? Kita sudah ketinggalan jauh loh. Iya ayo jalan, jawabnya. Saat dia angkat wajahnya, terlihat sangat putih, pucat, berhias senyum yang berbeda, tidak seperti tadi. Jangan-jangan kena hipo nih si Pika, pikiranku saat itu. Dengan udara dingin ini dan ketinggian sudah hampir setengah gunung. Astagfirullah yuk, Ayu sakit? Tanyaku panik. Tangannya diulurkan kepadaku untuk meminta bantuan berdiri dari duduknya. Tangannya begitu dingin saat aku meraihnya. Sangat aneh dalam hatiku. Kembali wajah pucat pasi, sedingin mayat itu tersenyum. jalan lagi yuk. Katanya sambil melepaskan genggaman tanganku. Kak Edo, Panggilnya membuyarkan lamunanku. Melamun karena dalam otakku penuh dengan pertanyaan. Siapa kamu Pika? Tunggu, kok kamu tahu namaku? Tanyaku. ya tahulah, kan Kak Edo yang mau menemani Pika. Jawabnya. Nemenin gimana maksudnya? Nemenin pendakian Pika lah, masa nemenin mati? Kata jawaban yang sangat aneh terdengar. Hus, kita di gunung, jaga omongan. Iya Kak Edo, ayo jalan. Pika mau cerita sama kakak sambil jalan, Ajaknya. Apa yang saat ini beriringan jalan bareng bersamaku? Manusia atau jin? Batinku berontak. Keganjilan perjalanan ini membawaku dalam sebuah tanya yang sangat besar. Aku hanya melanjutkan melangkah dan mendengarkan dia bercerita. Siapa Pika? Ya, masih dalam sebuah tanya. Gadis pendaki dengan misterinya. Gunung Kerinci memberikan aku perjalanan yang sangat ganjil. Dan kami pun berdua melanjutkan perjalanan agar tidak tertinggal jauh dari teman-temanku di depan. Kami berdua memanjat tebing yang lumayan terjal. Untungnya di situ sudah tersedia tali tambang atau webbing yang terpasang.
untuk mempermudah pendakian. Kini setelah mendaki sampai di lereng yang lumayan landai, hutan digantikan dengan hamparan ilalang yang sangat luas. Aku di sini merasakan keanehan yang sangat ganjil. Karena kalau di jalur Gunung Kerinci, sampai di titik ini tidak akan ditemukan hamparan ilalang dan luas seperti ini. Bunga-bunga liar tampak banyak menghiasi di tepian jalur. Dan tanpa aku sadari, dan entah karena pengaruh apa, di bawah masih dalam keadaan gelapnya malam. Sementara di sini sudah terang, remang-remang seakan mentari pagi sebentar lagi akan mulai menyingsing. Fenomena ini sama sekali tidak menjadi aneh atau janggal buatku, karena aku lalui serasa normal apa adanya. Kami terus berjalan. Kuikuti langkah gadis yang sedari tadi menceritakan siapa dirinya. Tangga tanah yang rapi juga bersih, seakan jalur yang dibentuk oleh manusia. Kami lalui hingga tiba di sebuah bukit. Pelataran datar yang terdapat satu makam dengan nisan kayu yang bertuliskan Pika Bawesti Pradita Dewi. Lahir Lahat 12 Februari 97, wafat Kerinci 2016. Namun makam tanah ini terlihat baru karena tanah masih basah, juga bertaburan bunga-bunga yang masih segar. Kutatap makam itu, ingin mengucapkan kata-kata pun lidah terasa keluh. Itu nama kamu? Ini kuburan Pika, Kak. Senyumnya menghias, namun raut wajahnya memperlihatkan kesedihan yang sangat dalam. Pika selama 4 tahun ini sendirian, Kak. Tidak ada satu orang pun yang dapat Pika temukan. Aku hanya menelan ludah yang seperti duri masuk ke dalam tenggorokan keringku. Pika hanya mau minta tolong sama Kak Edo. Sampaikan maaf Pika sama Mama, juga keluarga Pika, karena tidak berpamitan, juga berbohong waktu pergi ke sini, dan tidak pernah bisa kembali lagi berkumpul dengan mereka. Iya yuk. Jangan panggil aku Ayu, Kak. Panggil saja Pika. Pika akan tenang beristirahat setelah Kak Edo sampaikan maaf Pika ke Mama. Isak tangis memecah hingga membuatku tak terasa meneteskan air mata. Malang nasib gadis ini. Sudah selama 4 tahun dia dalam kesendirian di alam ini. Pika adalah mahasiswa di salah satu universitas di kota Palembang. Dia kelahiran Lahat, dan saat itu dia ikut dengan teman-temannya yang merencanakan pendakian ke Gunung Kerinci tanpa izin orang tuanya. Dia sudah tahu gak bakalan dapat izin atau restu naik gunung oleh kedua orang tuanya. Makanya dia pergi tanpa meminta izin dari mamanya. Kak Edo, terima kasih ya. Iya Pika. Ceritakan penyesalan Pika ke keluarga. Membohongi mereka itu penyesalan yang dalam, Kak. Mereka yang sudah susah payah membesarkan Pika, papa yang bekerja keras untuk sekolahin Pika, harus Pika pupuskan harapan mereka karena kebohongan yang tidak akan mereka restui jika saat itu Pika berpamitan dengan jujur. Hingga dia meraih tanganku, jabatan yang menjadi pemisah kami, dan masih kulihat dia tersenyum. Senyum yang selalu menghias wajah Pika, hingga semuanya menjadi gelap. Pagi itu aku sudah dikerubungi
dengan ketiga sahabatku dan beberapa pendaki lain yang menemukanku pingsan di jalur terjal sebelum sampai di shelter 1. Masih dalam keadaan bingung, mual, dan pusing kepalaku yang sangat luar biasa terasa. Semua suara Riri kudengar tidak jelas. Hingga beberapa saat, semua kembali normal. Setelah aku diberikan air mineral yang kemudian aku minum. "Bro, kamu kenapa? Mana Ayu Pika?" tanya sahabatku yang menjadi ketua tim pendakian ini. "Sudah, kita semua turun, pulang," jawabku. "Iya, Ayu di mana?" pertanyaan khawatir dari seorang leader. "Ayo pulang, Pika sudah turun duluan," ucapku berbohong. "Ayo turun, kamu kuat gak, Dok?" "Kuat lah, ayo turun, bro." Dan kami semua turun untuk pulang ke rumah kita masing-masing. Singkat cerita, kami berempat sudah sampai di kota tercinta, tanah kelahiran Kota Lahat yang kami rindukan. Keesokan harinya, aku mencari alamat keluarga Pika, dan sore hari baru dapat kutemukan. Dengan bersilaturahmi, aku menceritakan kejadian bertemu Pika di Gunung Kerinci pada keluarga Pika. Tangis haru menghias kepiluan keluarga ini. Selama ini mereka masih menunggu Pika pulang, yang katanya hanya liburan bareng teman-temannya selama 4 hari dan berpamitan hanya melalui telepon ke mamanya saja. Sudah 4 tahun ini penantian keluarga menunggu kepulangannya Pika. Sebelumnya keluarga Pika sudah tahu kalau Pika hilang di pendakian Gunung Kerinci. Dari kabar temannya yang datang menceritakan kejadian pas hilangnya Pika waktu itu. Keluarga juga sudah mencari dan mengerahkan semua tim SAR, juga para pendaki setempat untuk mencari waktu itu. Namun semua hasilnya nihil. Yang mereka harap selama ini hanya kepulangan Pika kembali berkumpul dengan keluarganya. Setelah semuanya tersampaikan, aku kemudian pamit pulang. Esok harinya, aku ditelepon mamanya Pika untuk menghadiri pemakaman Pika yang kosong. Pemakaman ini dihadiri keluarga besar Pika. Aku dan ketiga temanku datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Meski aku gagal menapaki puncak Kerinci, aku tidak menyesalinya. Suatu saat nanti, aku akan datang untukmu, Pika. Kini istirahatlah dengan tenang. Nantikan aku datang lagi dengan senyummu yang manis dan jabat tangan lembutmu. Tenanglah dalam pelukan gagahnya Gunung Kerinci. Jangan lagi ada rasa sepi dan air matamu, Pika. Ya, itu cerita akhir pendakian Edo ke Gunung Kerinci. Pendakian 1 tahun yang lalu, sekitar 12 Februari 2019. Bertepatan hari itu adalah tanggal ulang tahunnya Pika. Doa akan selalu terpanjatkan untukmu, gadis alam. Damailah, beristirahatlah dengan tenang. Terima kasih. Sekian kisah Edo dengan Pika. Sangat dianjurkan langkah akan selamat dengan adanya restu dan izin dari orang tua kita. Melepaskan kepergian itu tidak mudah bagi orang tua. Karena itu cinta yang tulus, cinta sejati hanya dimiliki orang tua ke anaknya. Sekian dari saya dan terima kasih untuk pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Baria terhibur. Jangan lupa jaga kesehatan.
Bagi Baraya Trabas yang punya cerita seputar pendakian dan ingin diceritakan oleh Trabas Alam, kalian bisa kirim email yang ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, Trabas Alam.